Assalamualaikum Kang, bagaimana kabarnya Kang? Waalaikumsalam. Baik. Kalau teman gimana kabarnya? Alhamdulillah Kang, informasi ya begitulah banyak-banyak kegiatan, tapi kita lanjut cerita aja ya. Wajar lah ya, Wajar. mahasiswa baru lah ya. Iya benar. Jadi Akang sekarang kesibukannya apa sebagai apa itu? Saya mungkin pekerjaan utama sekarang jadi fotografer ya, teman diselingi juga jadi asisten laboratorium di WA Farmasi Unisba. Ya gimana kan kalau jadi asisten itu gimana perasaannya, seru atau enggak gitu? Memang seru sih gitu kan, nama-nama yang juga, apalagi saya kan lagi mau apa juga kan, jadi sambil belajar di bareng Mau jadi apoteker lanjut ini gimana ya? Kalau rencana memang target saya ke PTN dulu ya, ke ITB atau Unpad. Namun selain kuliah juga ke Farmasi Unisba, karena kan memang Farmasi Unisba kurikulumnya udah bagus ya, apalagi sekarang akreditasinya apoteker udah A juga, udah unggul. Oh di Unisba ya Kang, dengar-dengar itu pas kemarin ada sempat viral ya kejadian tentang perusahaan di Unisba. Apakah akan sendiri pas kejadian di perusahaan itu ada di tempat lokasi? Sebelumnya saya ralat dulu ya, mungkin bukan kerusuhannya di Unisba, lokasinya memang kan di depan gedung DPRD Jawa Barat, cuman memang ada imbas sedikit karena kejadian penembakan kemarin di Unisba. Kebetulan saya ada di lokasi ya, ada di Unisba sebagai tim medis. Kalau dari data tim medis yang kita dapat itu memang kebanyakannya mahasiswa, tapi untuk korban mahasiswa itu kebanyakan jatuhnya itu di antara waktu siang sampai maghrib lah, sampai isya gitu. Untuk di isya sampai sekolahnya itu sampai posko ditutup itu memang kebanyakannya dari luar, di luar mahasiswa, ada pelajar atau ada karyawan biasa atau bahkan ada warga juga. Sebenarnya kita wajib nggak sih kan sebagai mahasiswa itu memang suara ini? Untuk menyuarakan suara memang wajib ya, namun untuk turun ke jalan itu bakalan jadi wajib untuk kalian yang tahu sebab dan akibat apa yang disuarakan oleh massa. Nah itu akan menjadi mungkin sunnah ya, bisa dibilang jadi sunnah kalau kalian tahu akibatnya apa dampaknya bagi masyarakat dengan hal yang disuarakan, tapi itu bisa menjadi haram setelah itu ya, menjadi haram kalau kalian itu nggak tahu apa yang disuarakan, apa sebab akibatnya bagi masyarakat, dan kalian itu cuma pengen ikut-ikutan, ikut aja, apalagi rusuh aja gitu, memang tuh boleh seperti Ngomong gitu ya Kang? ya betul, dia ngomong itu tanpa dibekali dengan ilmu yang ada gitu. Jadi ya seperti yang mahasiswa ketahui, kampus itu kan harusnya jadi tempat yang aman ya. Betul. Gimana sih pendapat Akang mengenai kerusuhan yang terjadi di sekitar kampus ini, Unisba? Ya memang untuk kasus ini itu kan sudah diatur undang-undang internasional ya, bahkan bukan undang-undang negara lagi, ini internasional, bahwasannya universitas, posko kesehatan, posko rumah sakit atau pers itu memang tidak boleh tersentuh oleh aparat, tidak boleh mendapatkan kekerasan. Jadi memang sangat disesalkan ya tindakan yang berlebihan kemarin itu oleh aparat. Secara pandangan pribadi Akang, kita ini kan sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa jurusan farmasi kan ya, gimana pandangan Akang kalau misal ada aksi seperti 17+8 kayak kemarin gitu? Nah memang pada umumnya aja ya, kita sebagai mahasiswa itu memang seharusnya itu bersifat kritis terhadap kebijakan pemerintah, apalagi apabila kebijakan pemerintah itu dilakukan banyak merugikan rakyat. Nah sebagai mahasiswa farmasi sendiri, apabila teman-teman merasa tidak sanggup untuk turun ke lapangan menyuarakan, kita juga bisa kok turun di lapangan tapi di belakang layar gitu, baik sebagai tim medis ataupun membantu di posko-posko medis. Jadi yang terjadi ya pada malam itu pada saat kerusuhan itu kan banyak anarkis-anarkis yang mengira gitu, yang mengklaim bahwa dirinya itu adalah seorang mahasiswa yang turun ke lapangan dan ya melakukan hal-hal yang mungkin kurang berkenan sebagai mahasiswa.
Menurut Akang bagaimana? Memang di kondisi-kondisi seperti itu kita nggak bisa bedain ya, mana itu siswa, mana itu orang yang hanya ingin anarkis atau disebut oleh aparat anarko gitu kan ya. Terlalu bercampur, bahkan bisa juga dicampurin oleh aparat-aparat yang sembunyi atau bisa dibilang intel gitu kan ya. Jadi memang kita nggak bisa identifikasi gitu bahwa itu mahasiswa atau bukan. Nah, cuman untuk tindakan sampai seperti kemarin kan itu kan sangat-sangat berlebihan ya, bisa dibilang ya, sampai melemparkan itu seharusnya memang tidak terjadi. Kalau apabila kita menyuarakan aksi ya suarakan saja gitu. Tapi untuk sampai ke tingkat anarkis di golongan mahasiswa itu tidak perlu.